Masih bab sabar hadis ke-15. Ini masih ada kaitan ya dengan hadis sebelumnya, di mana hadis sebelumnya menerangkan Rasulullah SAW yang sakit keras gitu ya, di mana sakit panas gitu ya, panas demam, itu beliau demam yang ya apabila sakitnya seluruh nabi kan di oleh Allah ditetapkan 2 kali lipat, yang ternyata itu yang menyebabkan beliau pun mendapatkan kebaikan atau pahala 2 kali lipat. Tapi kemudian Rasulullah SAW itu ya menyabdakan yang ini yang normatifnya, ma min muslimin yusibuhu azan syaukatun fama fauqaha ila kaffarallahu biha sayyiatihi. Nah itu yang pentingnya gitu ya. Tidak ada seorang muslim pun yang kena oleh sesuatu yang menyakitkan, membuatnya sakit, ya duri, bahkan yang hanya terkena duri atau yang lebih dari itu, kecuali ya Allah menghapus dengannya keburukan-keburukannya. Ya, jadi keuntungan tentunya hal seperti itu menjadi keuntungan gitu ya. Jadi kifarat. Nah ini sudah banyak dikenalnya hal ini, menjadi kifarat bagi dosa. Dan kafarat itu penghapusnya, penghapus, penutup itu, penutup ilah penghapus dosa, kifarat penutup dosa. Wahuttat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Dan dosanya itu akan dilepas, dihilangkan, berarti dosanya dilepas, dihilangkan. Jadi 2, 1 kafarallahu biha sayyiatihi, Allah akan menutupi, kifarat itu penutupnya, kafarohnya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya dilepas gitu, digugur, dilepasnya seperti daun yang lepas dari pohonnya. Itu yang penting nih ya. Nah ini masih ada kaitannya dengan bab tersebut nih. Dengan hadis tersebut. Nah sekarang yang ke-15 pendek. Ini pendeknya sangat pendek dan cukup jelas gitu ya isi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairon yusib minhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, man yuridillahu bihi khairon yusib minhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki baginya kebaikan, barang siapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, ya itu mungkinnya jadi terjemah nggak bisa mengikuti secara lafaz di terjemahnya. Susunan bahasa Arab yang kalau diikuti susunan kata per katanya jadi bahasa Indonesia yang aneh. Yusib minhu, nah ini ya masalahnya di sini. Allah pasti memberinya musibah. Asoba yusibu musibah gitu ya. Nah sakitu tah isi hadisnya banyak, redaksi hadisnya, isi hadisnya matan atau isi hadisnya sekiannya pendek, ada berapa kata nih. Man yuridillahu bihi khairon yusib minhu. Apal ayeuna ge. Barang siapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah,
atau barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, yusib minhu, pasti Allah memberinya musibah. Ini dari kata asoba yusibu musibah, isim fa'ilnya. Allah pasti memberikannya musibah. Ya, musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, seperti di hadis sebelumnya. Meskipun hanya terkena duri kasura, itulah yang hal-hal dari hal yang terkecil artinya ya. Tetapi itu hal yang tidak menyenangkan. Kasura, kacugak, tidagor, titajong. Hal-hal yang seperti itu atau yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi. Nah, bahkan ya di hadis yang sebelumnya itu meskipun hanya tertusuk duri, ya meskipun hanya terantuk gitu ya, kepalanya terantuk, tidagor, itu akan menjadi penghapus, bukan penghapusnya kifarat mah, tapi penutup. Ya, ditutupi di tip X lah gitulahnya, kalau itu kalau di catatan dosanya itu di tip X itu, jadi tidak nampak. Itu arti kafarallahu bihas sayyiatihi kifarat. Nah, arti kifarat itu seperti itu, ditutupi. Kalau dosanya ini yang kalau tentang dosanya yang kita lebih mengenal diampuni ya. Diampuni dosa, padahal hadis yang nomor 14 ini menyatakan dilepas gitu, seperti daun yang lepas dari pohonnya. Lepas, hilang berarti dosa-dosanya. Nyawahut anhu dzunubuhu, dosa-dosanya itu dilepas, dibuang. Seperti gugur tadi 2 kali ternyata. Seperti daun yang gugur atau lepas dari tangkainya. Nah, ini satu kepastian berarti. Kalau hidup ini asal lempeng-lempeng wae, asal ngeunah wae, wah jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan ini. Jangan-jangan ini Allah tidak menghendaki kebaikan, karena hadis ini menyebutkan ya, man yuridillahu bihi khairon, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, yusib minhu, pasti berarti Allah memberinya musibah. Nah, ini sejalan dengan yang di surat apa eta teh, Al-Ankabut itu masih awal ayat 2. Ini yang apakah mereka mengira, yang mana ayatnya seperti ini ya. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengaku beriman padahal Allah belum mengujinya. Nah, artinya yang beriman pasti diuji. Orang yang beriman harus teruji, berarti terujinya bahasanya teruji itu artinya berkualitas lah gitu. Harus teruji, seorang mukmin itu harus teruji. Nah, Allah mengujinya dengan apa? Tah ieu man yuridillahu bihi khairon yusib minhu. Ya, ayatnya ayat naon tetenya? Apakah mereka ya seperti itulah mana namanya? Apakah mereka mengira itu mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji oleh Allah? Artinya ya, ujian itu harus kan, ujian supaya naik kelas, supaya naik tingkat pasti diuji, dan semakin tinggi pasti ujiannya semakin berat. Apa namanya, sunatullah gitu ya, yang seperti itu sunatullah. Itu masalah teh jol deui muni asa berat deui. Tah berarti tinggal tanya, ini ujian dari Allah, musibah. Kalau musibah kan ya hadis ini menyebutkan berarti Allah menghendaki kebaikan. Atau azab lah atau ini azab dari Allah, itu ini masalah teh asa teureun-eureun jeung deh.
Sebentar nih lebaran nih ayatnya yang ini ya. Alah surat apa itu yang naon atunya. Ari kerbutuh sok hese itu teh. Al-Ankabut asa nama atau At-Tahrim itu ayat kedua kalau nggak salah ayat kedua. Nah, apakah mereka begitulah ayatnya ya? Jadi sejalan ini dengan hadis ini ya. Nah, sekarang penjelasan dari ini saya kira memang dari hadisnya pun sudah cukup jelasnya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya pasti Allah akan memberinya musibah. Yaitunya sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengecewakan. Nah, sekarang penjelasan dari sini. Allah menghendaki baginya kebaikan. Nah, ini nantinya kebaikan halan wa ma'alan gitu bahasa ininya. Kebaikannya itu kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Yang kemarin-kemarin juga sudah entah di hadis nomor berapa. Ini yang anak Rasulullah SAW, cucunya berarti anak kandung Rasulullah SAW ya, anaknya sakit. Rasulullah SAW menasehati ya, bersabarlah, milik Allah lah apa yang diberinya diambilnya, milik Allah juga apa yang diberinya. Kemudian beliau sendiri ya ketika anak kandungnya meninggal itu tuh saya masih ingatnya kata-katanya kurang lebih yang seperti itu ya. Aku tahu bahwa di balik kematianmu ini adalah rahmat, kasih sayangnya. Kalau rahmat itu pasti hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan. Dirahmati oleh Allah itu kan pasti nikmat, pasti bahagia. Nah, hanya pintu untuk masuk ke dalam rahmatnya itu yang seperti ini. Ada yang menemukan ayatnya surat apa? Apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan mengatakan beriman gitu padahal Allah belum tinayah sabuna geus mah sugan aya atuh eta lebar ya. Ayah sabuna naon atuh ari keur perlu teh. Belum ketemu ah. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Tentunya musibahnya beragam. Ya, musibah yang Allah berikan itu beragam. Tidak akan samanya kepada setiap orang. Ya tentu kan orang yang beriman itu akan terus menerus diuji, itunya akan terus menerus diuji sebagai sarana, itu sebagai apa namanya sarana dari Allahnya untuk kenaikan tingkat. Untuk kenaikan tingkat kadar imannya. Ya, karena iman itu memang harusnya iman itu harus sampai puncaknya. Ya, iman itu harus sampai puncaknya, harus sampai kepada bulat gitulah sebutnya, imannya itu bulat, imannya itu sempurna. Nah, diantaranya kan syarat untuk sampainya kesempurnaan iman itu sangat banyak. Banyak hadis yang diawali dengan la yu'minu, tidaklah beriman sebelum bagaimana gitu ya. Nah, termasuk ayat Quran juga ada yang menyebutkan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, itu di An-Nisa 65.
la yu'minuna, tidaklah mereka dikatakan benar-benar beriman hatta yuhakimu kafima syajaro bainahum, hingga mereka itu menjadikan Rasulullah SAW lah sebagai pemutus perkara. Ya, banyak juga hadis yang diawali dengan kata tersebutnya, apabila benar-benar beriman maka harus bagaimana, maka nah artinya ini menunjukkan kadar keimanan seseorang. Di antaranya ada hadis-hadis yang diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, adanya hadis yang diawali dengan demikian, kemudian lanjutannya berbeda-beda. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada yang ini yang fal yakul khairon au liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ada juga yang diawali dengan hal yang sama, fal yukrim doifahu, maka hormatilah tamunya. Ada yang fal yukrim jarohu, maka hormatilah tetangganya. Itu dikaitkan dengan iman, ya, bagian-bagian dari iman sih memang jadinya itu bagian-bagian atau satuan-satuan dari iman, yang dari semua satuan-satuan iman Rasulullah menyebutkan ada 79 satuan iman. Yang paling besar itu adalah la ilaha illallah, yang paling ringan, yang paling kecil dari satuan-satuan iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, ini yang diuji oleh Allah gitu ya, kadar keimanannya itu akan terus diuji. Kalau terus diuji artinya naik tingkat lagi, kalau lulus naik tingkat lagi, diuji lagi, naik tingkat lagi, diuji lagi, pasti kan kadar ujiannya pun akan semakin besar, semakin berat. Justru kalau yaitu seperti yang tadi, apa tidak merasa atau bagaimananya, hirup teh asa ngeunah wae, asa lempeng wae sih, teh asa tidak ada riak-riak gitu, hidup teh lempeng wae gitu, bawa-bawa gitu. Kalau seperti itu oleh Allah tidak diuji, diantep wae mau naik, berarti tidak akan ada kenaikannya tingkat keimanan. Ya, karena hadis ini jadi seperti saya katakan di awal tadi, ini hadisnya pendek dan sudah jelas redaksinya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, pasti Allah memberinya ujian. Ya, ujian itu, ya ujian di sini ujian keimanan. Nah, adapun bentuknya imma fi badanihi au malihi au mahbubihi. Ini menurut penulis bahwa bentuk ujian itu bisa jadi berkaitan dengan badannya, jasadnya, itulah mulai dari tidak gor titajong kasura kacugak nukarar itu, sampai kalau dengan badan itu sampai penyakit badan yang sangat beratnya seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya, sampai harus isoman, sampai harus mengisolasi diri itu karena penyakitnya itu berat dan menular. Nah, bisa berkaitan dengan badannya. Kalau dengan badannya berarti Allah mengujinya dengan apa yang menyebabkan sakit gitu pada jasadnya, pada badannya. Ya, bisa berupa penyakit tadi, ya bisa juga bukan penyakit, ya misalnya tertabrak, misalnya tertabrak kendaraan sampai kakinya patah. Yang berkaitan dengan jasadnya, au malihi, atau yang berkaitan dengan hartanya. Kalau yang berkaitan dengan hartanya ya bisa hilang, bisa tertipu, mungkin ini hartanya ya. Bahkan ada yang kan tidak tanggung-tanggung, misalnya ada yang punya perusahaan kemudian terbakar semuanya, hilang.
Suka ada lihat di televisi kan berita kebakaran teh. Ayat Al-Ankabut ayat 2, dah tadi ge eta atuh biasana ge ari bener teh yakin. Al-Ankabut ayat 2 itu yang ya, ayatnya lebarnya makanya lebar teh urang buka gitu ayatnya. Al-Ankabut teh 29 ya, surat ke-29 ayat 2. Iya ieu hasiban nas ayyutroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, semakin jelas nih ya kita setelah kita baca ayatnya nih ya. Al-Ankabut ayat 2, hasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya, kalau di sini terjemahnya ya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman. Ya, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nah, ini kan berarti satu kepastian, satu kemestian. Kalau merasa diri beriman, tunggu, artinya pasti diuji oleh Allah. Karena kalau yang beriman tidak diuji, artinya dibiarkan oleh Allah. Mau naik berarti tah kadar keimanan teh. Sementara yang namanya iman itu harus dinaikkan, harus diusahakan sampai sempurna. Seperti kata Ibnu Mas'ud yang mengatakan al yakinu al imanu kulluhu, bahwa rasa yakin teh seperti juga yang diungkap di ayat ini di Al-Baqarah 46. Bener lah eta mah. Ayo bener teh yakin, aduh. Seperti yang diungkap di itu tentang yang ini yang wasta'inu bisobri wassalat fa innaha lakabiratun illa alal khosyiin ya. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat, karena sesungguhnya sholat itu lakabiratun adalah sesuatu yang benar-benar besar. Sholat itu perkara besar, perkara berat artinya. Illa alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Kecuali bagi orang-orang yang kecuali bagi orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Sholat itu tidak akan berat. Ya, minta tolonglah kepada sabar dan sholat, karena dia itu sholat itu urusan perkara yang besar. Kecuali bagi orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, untuk bisa sampai kepada yakin yang yang pol gitulah, yang total yakinnya, itu harus memiliki keimanan yang sempurna. Ya, kalau dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi seperti tadi, al yakinu itu al imanu kulluhu. Yakin itu, yakin sama dengan lah gitu, yakin sama dengan iman yang paripurna gitu, iman yang sempurna. Ini kemarinnya baru-baru ini juga yang di Al-Baqarah di awal-awal, wa bil akhiratihum yukinun, dan terhadap akhirat mereka itu yakin, bahasanya bukan yuminun. Wabil akhiratihum yukinun, terhadap akhirat mereka yakin. Yakin itu yang seperti apa? Yakin itu kalau iman sudah bulat, sudah sempurna. Nah, ininya ayatnya ya, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan beriman padahal mereka itu tidak diuji atau belum diuji oleh Allah. Ayat berikutnya nih, ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Nah, dengan cara demikian ya, dengan cara Allah memberikan ujian, Allah memberi musibah itu di ayat ini maksudnya.
dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah liya'lamate agar Allah tahu, itu agar Allah tahu, allazina sodaku, orang-orang yang benar, dan agar Allah mengetahui wala ya'lamuna, dan pastinya bukan liya'lama, wala ya'lamanna. Iya teh fi'il mudhari dimasuki lam taukid, ya teh. Kalau nahu sorof nama fala ya'lamanna, ini kata mengetahui artinya ya lamana mengetahui, tapi di sini taukidnya dua, satu lam, satu lagi nun di akhir, artinya ini penekanan yang luar biasa. Dan makna fi'il mudhari, fi'il yang menerangkan kejadiannya sekarang atau nanti, apabila dimasuki lam taukid itu maknanya menjadi sedang. Artinya bahwa Allah benar-benar tahu sekarang, Allah itu benar-benar tahu. Bukannya nanti Allah tahu, bukan nanti. Allah itu ketika menguji gitunya, Allah itu benar-benar tahu apakah orang yang diujinya itu allazina sodaku atau al-kazibin. Nah, ketika Allah memberikan ujian itu, Allah benar-benar tahu orang itu, apakah orang itu, di sini ada duanya, allazina sodaku atau allazina kazabu atau al-kazibin, apakah orang itu orang yang benar atau orang itu berdusta. Nah, jangan-jangan imannya ada, tapi ketika diberi musibah oleh Allah nggak ngaruh, disebut nanti seperti yang tidak punya iman kepada Allah, seperti yang tidak percaya kepada Allah. Nah, nanti di hadis berikutnya, ya, di hadis nomor 16, sedikit saja ada ngarasula, apa tuh ngarasula teh? Ya, sedikit saja ada mengeluh, tah gitunya. Sedikit saja mengeluh apabila Allah memberikan sesuatu yang tidak mengenakan, mengecewakan, sesuatu yang tidak sesuai keinginan, sedikit saja mengeluh tentang hal seperti itu bahayanya sudah besar. Ya, itu bahayanya sudah besarnya bagi bahayanya teh bagi, terutama itu bagi keimanannya. Karena seorang mukmin, orang yang beriman itu orang yang percaya, katakanlah percaya, yakin bahwa secara ini kalau digambarkan dengan satu kata, yaitu subhanallah, Allah itu maha suci dari segala kekurangan, kesalahan, gitunya, kesalahan, kelemahan. Artinya Allah maha sempurna, dengan kemahasempurnaannya ini Allah tidak pernah salah. Ya, karena Allah tidak memiliki kekurangan, kelemahan, maka Allah itu tidak memiliki maka Allah itu tidak pernah salah, Allah selalu benar. Tapi dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, langsung goyah disebut nanti. Dia goyah, dia mengeluh kepada Allah. Apa tidak yakin kalau apa yang Allah tetapkan saat itu benar? Ya, apa tidak yakinnya bahwa yang Allah tetapkan saat itu untuk dirinya itu benar, karena Allah tidak pernah salah. Nanti di hadis berikutnya ya sampai ke dilarang keras gitu ya, apabila mendapatkan sesuatu yang dirasa amat sangat berat, minta kepada Allah untuk segera dimatikan. Kepada Allah minta segera dimatikan gitu, karena sudah tidak, dirinya merasa sudah tidak
kuat itu dengan, nah ini kalau musibahnya yang bisa berkaitan dengan jasadnya, badannya, bisa berkaitan dengan hartanya. Nah juga seperti ini yang digambarkan oleh ini ketika Umar bin Khattab bertanya tentang fitnah besarnya, fitnah yang berkaitan dengan kaum muslimin secara keseluruhan, yaitu yang oleh Umar bin Khattab dikatakan seperti al fitnatul lati tamuju ka maujil bahri, fitnah besar ya seperti gelombang lautan. Nah, di mana ini fitnah ini bukan untuk perorangan, tapi fitnah untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Umar bin Khattab sebetulnya bertanya demikian. Siapa yang ingat penjelasan dari Rasulullah SAW tentang fitnah? Ternyata Hudzaifah mengatakan fitnatur rajuli min. Ya, fitnah bagi perorangan, fitnah seseorang itu bisa dari istrinya kalau suami itu ya, kalau seorang istri dari suaminya, bisa dari anaknya, bisa dari keluarganya, bisa dari hartanya. Ini fitnahnya, fitnah kalau di sini azab nih. Azab seseorang yang ditimpakan oleh Allah itu bisa melalui istrinya, melalui anaknya, melalui keluarganya, melalui hartanya, melalui tetangganya juga bisa. Kalau di hadis ini yang Umar bin Khattab inginkan itu adalah yaitu kerusakan yang menyeluruh gitu, yang kena kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Ini azab dari Allah. Yaitu dimulai ketika Umar bin Khattab terbunuh, nah mulailah gelombang itu masuk sampai kepada umat Islam itu seperti hidangan di atas meja. Itu kan Rasul menggambarkan umat Islam itu seperti hidangan di atas meja, kemudian kaum-kaum yang lain itu datang dari berbagai arah mengambil seenaknya dan umat Islam tidak berdaya. Itu azab dari Allah karena ini disebabkan orang Islamnya menyimpang dari ajaran Islam. Itu penyebabnya ya. Karena dengan menyimpang demikian maka kaum muslimin ini menjadi kaum yang lemah. Padahal kalau para sahabat dan Rasulullah SAW itu ya mereka itu kaum yang kuat kan, beberapa kali perang emang pernah kalah gitu kan, enggak pernah. Yahudi saja di Madinah kan terusir dalam waktu yang tidak lama. Padahal Yahudi berada di Madinah sudah mengakar segala-galanya. Di Madinah itu warna segala-galanya sudah Yahudi, habislah Madinah. Rasulullah SAW datang hijrah ke sana bersama para sahabat, Yahudi terusir dalam waktu yang tidak lama. Artinya kekuatan kaum muslimin itu amat sangat besar, amat kuat, tapi kemudian menjadi lemah kalau orang Islamnya menyimpang dari ajaran Islam, tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran agamanya sendiri. Menyimpangnya itu, dengan menyimpang demikian maka akan mengubah, artinya ya, maka akan mengubah seorang muslim berubahnya itu dari manusia-manusia yang cinta akhirat berubah menjadi manusia-manusia yang cinta dunia. Dan nanti sapaket nanti kalau cinta dunia pasti takut mati. Kalau cinta dunia kan tidak mau meninggalkan dunia pasti. Dan meninggal ke dunia itu kan dengan mati. Atau sapaket etama gitulah. Inilah penyimpangan yang terjadi pada orang Islam. Di mana ini yang kemudian melemahkan kaum muslimin secara keseluruhan. Sehingga di zaman Rasulullah bukan tidak ada fitnah, tapi kan bisa diatasi, perang, hayu dan menang gitu kan. Itu fitnah itu yang datang kepada
Islam dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan saat itu kan para sahabat Rasulullah dan para sahabat mereka ini muslim yang kuat. Semua fitnah bisa diatasi, bahkan ketika harus berperang pun mampu kan Rasulullah dan para sahabat mengatasinya. Karena orang Islamnya Rasulullah dan para sahabat saat itu benar-benar yang orang-orang yang ya berpegang teguh kepada ajaran Islam. Tapi kemudian mulai terjadi penyimpangan, kaum muslimin itu menjadi lemah. Dan itu fitnahnya, fitnah yang global gitunya terjadi kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Nah, saya ingat hadis barusan gitu ya, Umar bin Khattab itu menanyakan, ada yang ingat nggak di antara kalian fitnah dari Rasulullah SAW? Ternyata Huzaifah yang menjawab saat itu mengatakan bahwa fitnah seseorang. Nah ini kalau ini yang berlaku perorangan. Nah, artinya ya ada ujian, ada fitnah, ada azab yang bersifat individu, ada juga yang bersifat masyarakat, berarti masyarakat atau kaum muslimin secara luas. Nah kalau yang bersifat individunya menurut hadis tadi, fitnatur rajuli min ahlihi, min waladihi, min malihi. Ya, fitnah seseorang itu bisa Allah datangkan melalui istrinya, melalui anaknya, melalui hartanya. Nah ini yang dikatakan penulis di sini bahwa musibah yang Allah berikan itu imma fi badanihi, bisa ya Allah datangkan dan kena ke jasad, urusan jasad gitunya, musibahnya urusan jasad, au malihi atau urusan hartanya. Suka melihat ini berita di televisi, berita kebakaran, ada yang bengkel lah gitunya, ada yang apa namanya pabrik pembuatan furnitur kan dari kayu habis dalam waktu sekejap. Ada yang gudang apalah gitunya, bahan-bahan yang mudah terbakar dalam waktu sekejap sudah hilang. Nah hartanya Allah memberikan ujiannya itu melalui hartanya, bisanya seperti kata Huzaifah tadi. Ya Huzaifah itu kan dari Rasulullah SAW. Bisa juga au mahbubihi, apa yang dicintainya. Ya bisa manusia, bisa apapun lah gitunya. Pokoknya sesuatu yang dicintainya, justru melalui hal itu Allah mengujinya. Allah memberinya musibah melalui sesuatu yang dicintainya. Itunya apa namanya, fitnahnya berupa apa? Amat beragam, dan tentu akan beragam juga sesuai dengan kadar ujian, ya, kadar ujiannya, kadar musibahnya beragam sesuai dengan kadar keimanan orang yang diujinya. Dan harus, nah ini berarti yang harus dia, ini harus nih orang Islam lah ininya. Orang Islam berarti harus tahu nih masalah ini. Jangan sampai yang tadi mengeluh ngerasulah ketika mendapat sesuatu itu yang akhirnya akan muncul putus asa dan buruk sangka kepada Allah. Itu pun kan, hal itu pun sudah di apa namanya ya, disampaikan oleh Allah, sudah dijelaskan. Itu di surat di surat teh aduh loba teuing tuh ayat. Eta teh anu fa ammal insanu iza mabtalahu. Ini kan judulnya. Masalahnya di sini kan mabtalahu. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Kalau ini malah disebut dua-duanya, hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan, hal yang menggembirakan atau hal yang menyedihkan, menyakitkan, dua-duanya disebut. Tapi dasar manusianya yang salah menilai dan salah menyimpulkan. Al-insan itu Al-Fajrnya, Al-Fajr ayat 15-16.
Fa amal insanu iza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila oleh Allah diuji oleh Allah diuji. Kelompok pertama diujinya dengan fa akramahu wa na'amahu. Allah jadikan orang kaya, hartanya banyak, kemudian status sosialnya tinggi di tengah masyarakat, menjadi orang yang dihormati, disegani, itulahnya menjadi orang yang seperti itu. Ini ujian dari Allah. Fayaqulu rabbi akraman, manusia menyimpulkan dengan cara tersebut Allah memuliakannya. Artinya itu salah besar ya. Karena kemuliaan seseorang itu sudah Allah tetapkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Kalau diberi kemuliaan oleh Allah berarti urusan ketakwaannya yang Allah tingkatkan. Semakin tinggi, semakin naik ketakwaan seseorang, itu hakiki lah, itu yang sesungguhnya ya Allah memuliakan seseorang. Kemudian ayat yang ke-16-nya yang barusannya fa iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Apabila manusia itu iza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya, apabila Allah mengujinya dengan, kalau yang ini kebalikannya, fa qadara alaihi rizqahu, oleh Allah diberi kehidupan yang sulit, miskin gitulahnya, menjadi miskin, hidupnya sulit. Kalau yang tadi menjadi status sosialnya tinggi, orang terkenal, orang terpandang, dihormati, disegani. Nah kalau ini oleh Allah diuji dengan kemiskinan, status sosialnya entah di mana lah gitu, bukan rendah lagi. Status sosialnya rendah, tidak ada yang memandang. Padahal ini kan kalau di dalam kitab Buriko kemarin kan dibahas dalam judul keutamaan miskin. Membandingkan kan, Rasulullah membandingkan antara dua orang. Ada orang ketika Rasulullah bertanya tentang seseorang, oh si anu itu orang yang terpandang, kalau bicara didengar, kalau melamar pasti diterima. Kemudian yang sebaliknya, ketika datang lagi satu orang, orang-orang mengatakan bahwa dia itu orang ya lemah, ya miskin, ya lamun ngelamar ditolak pasti. Tuh, sakitu seberapa kali kadukun nih lah. Akhirnya ditolak, isi muka opat tah. datang ke dukun minta isim, bere isim bawa muncan payu keneh 2 bulan kali deui, benar 2 bulan balik deui, bere deui isim kedua 2 bulan teu payu kali deui, 3 kali ke nista maja utama bere nu kaopat teu meunang datang deui, nu kaopat teu datang deui. Diberi isim nu kaopat mah aya nu kahiji kadua mah teu kabaca da ku Arab gundul, nu kaopat mah kabaca. Eta mah ku bahasa manehna, nu kaopat pas dibuka teh genteung sia. Anu eta nu kaopat mah teu pokona teu meunang datang deui. Geus nu kaopat mah 3 kali teu mempan meuseur kumaha deui atuh. Nah apabila sementara yang keduanya Allah menguji dengan Allah kondisikan demikian. Allah takdirkan miskin, kemudian itulah status sosialnya rendah, tidak ada orang yang memandang. Kalau pada hadis itunya yang menerangkan keutamaan miskin, justru orang ini lebih baik dari dunia dan isinya. Dan kemarinnya di dalam pembahasan keutamaan miskin. Nah ini yang di sini sampai barusan ini ujiannya berupa apa? Bisa berkaitan dengan jasadnya, badannya, ya apakah ya dari yang paling ringan lah, yang tertusuk duri, tadinya kasura, kacugak, tidagor dan sebagainya,
sampai kepada penyakit-penyakit yang berat, beragam kan sesuai dengan kadar keimanannya. Bisa dengan hartanya. Alah, ya pernahnya ada kisah nyata nih. Ada kisah nyata orang yang masuk Islam. Dia ini orang kaya kalau nggak salah nih ya, orang yang punya beberapa toko lah gitu. Dia jualan, berdagang, maju itu, punya beberapa tempat jualannya. Kemudian dia masuk Islam dan menjadi miskin. Harta gitunya, hartanya jadi tidak jadi miskin gitu masuk Islam. Kemudian dia mengeluh gitu mengeluh lah ke ustadz gitu laporannya. Nah, kenapa ya saya ini sejak masuk Islam kok saya ini jadi miskin? Nah, taatnya jadi miskin, asalkan meninggal kafir. Asal meninggal kafir. Waktu sebelum masuk Islam saya ini kaya. Punya beberapa toko lah gitunya, maju lagi usahanya, masuk Islam, kemudian miskin ayeuna jawabannya berenanya jawabannya man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, pasti Allah memberinya musibahnya berupa apa? Bisa berkaitan dengan badannya, bisa berkaitan dengan hartanya, atau apapun siapapun yang dicintainya. Ya termasuk berartinya apabila Allah hadisnya apabila Allah mewafatkan orang yang dicintainya. Hadis ke-11 teh. Hadis ke-10-nya izab talaitu abdi bihabibataihi fasobaro awadduhum minhumal jannah. Kan luar biasa sebetulnya, ini ujiannya, ini yusibda, pasti Allah mengujinya. Termasuk mengujinya itu melalui orang-orang yang dicintainya. Ini di nomor 10-nya, apabila, ini hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji seorang hamba bihabibataihi, yaitu dengan mewafatkan dua orang yang dicintainya. Biasanya orang yang dicintainya itu kan orang-orang yang paling dekatnya, keluarga lah. Keluarga teh anak orang tua, adik kakak, keluarga dekat deh. Apabila aku menguji hambaku dengan dua orang yang dicintainya, fasobaro, kemudian dia mampu bersabar, awadtuhu minhumal jannah, maka aku akan mengganti keduanya, yang kedua yang dicintainya yang diwafatkan oleh Allah itu dengan surga. Nah, jadi Allah menimpakan musibahnya bisa dengan cara demikian ya, seperti di hadis nomor 10 ya, yaitu melalui yang dicintainya. Ya, ini menerangkan ragamnya bentuk musibah yang Allah berikan dengan maksudnya. Allah itu memberikan musibah itu dengan maksud menghendaki bagi orang itu kebaikan. Kalau Rasulullah sudah contohnya yang itu, yang waktu meninggal Ibrahim, aku tahu di balik kematianmu itu ada di balik kematianmu itu adalah rahmat. Kalau diberi rahmat berarti kan dikehendaki kebaikan. Nah, jangan seperti orang yang barusan waktu masih waktu masih kafir lah, sebelum masuk Islam saya ini kaya, toko saya ada beberapa, setelah masuk Islam hilang semuanya. Teu hiji-hiji acan toko dagang teh siga nu ngamimitian deui. Kenapa demikian gitu ya? Kenapa gitu demikian? Kenapa saya masuk Islam itu malah karena dalam pikirannya berarti orang ini kalau masuk Islam justru akan semakin wah gitu, karena dulu saja mau hidup durhaka enak, apalagi kalau sudah masuk Islam wah pasti akan semakin ditambah oleh Allah. Padahal ini berartinya jawabannya Allah menghendaki baginya kebaikan, makanya dia masuk Islam. Itu kan sudah
menyelamatkannya dari keabadian neraka. Coba kalau tetap kafir sampai mati, dia ini akan pasti masuk neraka dan abadi. Allah sudah menghendaki kebaikan dengan katakanlah apa yang bukan ketetapan Allah. Allah yang menetapkan, kemudian dia masuk Islam, itu kebaikan yang luar biasa. Kekeh nagih kene harta ke Allah teh. Dia menginginkan gitu harta kepada Allah, padahal oleh Allah itu sudah diberi kebaikan yang jauh lebih bernilai dari harta. Gini eta lagi toko makabe anger hirup kene atuh tenang weh. Masih bisa makan lah gitu. Emang dia pernah kelaparan sejak masuk Islam? Enggak. Padahal dengan Allah memasukkannya katakanlah ke dalam Islam, dia sudah mendapatkan kebaikan yang jauh bernilai daripada sejumlah harta yang dia miliki. Ya dasar manusia sepertinya mungkinlah mu'alaf punya belum paham, padahal ada ayat yang tadi ya, manusia memang suka begitu. Apabila Allah mengujinya dengan ya kekayaan, status sosialnya tinggi, terpandang terhormat, dia mengira, dia menyimpulkan Allah memuliakannya dengan cara demikian. Padahal ayat itunya Allah menyebutkan Allah mengujinya dengan hal seperti itu dan manusia gagal. Karena merasa dimuliakan, karena merasa hidupnya sudah mulia, berarti dengan cara seperti itu. Kalau hidupnya sudah mulia ya sudah, mau apa lagi? Tinggal duduk manis atuh, karena sudah menjadi orang mulia. Ya berarti sudah tinggal orang Sunda menyebut bukan duduk manis, sila ipis. Artinya ya sudah saja, dia nggak perlu melakukan apa-apa karena kan sudah menjadi orang yang mulia. Itu kan kesimpulan yang salah, karena mengira bahwa Allah sudah memuliakannya dengan cara demikian. Kan tidak akan beramal karena sudah menjadi orang yang mulia. Padahal itu mabtalahu, Allah mengujinya ya, dengan cara ya beragam. Kalau di ayat tersebut ya bisa dengan hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, sesuai keinginan. Dan satu lagi hal yang tidak menyenangkan, mengecewakan, menyedihkan, menyakitkan. Hanya manusianya saja yang bodoh, pasti itu makar manusianya yang bodoh. Kenapa menyimpulkan merasa dimuliakan, merasa dihinakan dengan cara demikian? Padahal itu kedua-duanya itu adalah bentuk ujian dari Allah. Nah, kemudian catatan berikutnya nih. Kebaikan, man yuridillahu bihi khairon ya, kebaikan seperti apa gitu yang diinginkan oleh Allah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ini halan wa ma'alan, atau bahasa lainnya kebaikan dunia dan akhirat. Kalau Allah menghendaki kebaikan berarti dua-duanya.
Hadis kemarin kan menyebutkan, hadis nomor 14 kemarin, Rasulullah SAW itu kan kalau sakit diberi pahala 2 kali lipat, karena rasa sakit yang dirasakannya pun 2 kali lipat. Artinya Rasulullah SAW pun diuji dengan hal-hal seperti itu. Diuji dengan hal-hal yang menyakitkan, tidak menyenangkan. Kemudian ada juga Nabi yang diuji dengan kekayaan. Ya, Nabi Sulaiman kan diuji dengan kekayaan, dengan ilmu yang tinggi. Nabi Ayub diujinya dengan hal yang tidak menyenangkan, penyakit yang berat, sampai harus mengasingkan diri, sampai harus isoman. Nabi Ayub isoman. Sampai harus memisahkan dirinya, isolasi mandiri, menjauh dari anak dan istrinya, dan itu cukup lama, karena Allah mengujinya dengan penyakit yang berat dan menjijikkan. Tapi apa Allah itu mengazab Nabi? Mustahil kan Allah mengazab Nabi Ayub dengan cara seperti itu. Dan Allah memuliakan Nabi Sulaiman juga bukan dengan kerajaan, bukan dengan harta yang banyak. Kok jadi nabi? Ini dimuliakan nama menjadi nabi, yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Adapun kayanya itu ujian. Nabi Ayub, penyakitnya, penderitaannya itu ujian. Dan pada akhirnya Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Nabi Ayub anggaplah lulusnya, diuji dengan penyakitnya, kemudian akhirnya happy ending berarti. Itu happy ending. Husnul khotimah. Itu hanya ujian bagi Nabi Ayub yang akhirnya kan ya seperti di sinilah, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah pasti memberinya musibah. Nah, lanjutannya di sini nih. Kebaikan yang dimaksudkan innama kana khairon halan lima fihi minal laja'i ilal maula. Kebaikan yang Allah inginkan itu adalah kebaikan halan wa ma'alan, atau sebutan lainnya sekarang dan nantinya, dunia dan akhirat gitu. Kebaikan dunia dan akhirat. Nah, karena pasti sejalan. Kalau di dunianya baik, pasti di akhiratnya baik. Dan mulaya tuh fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah, mulaya. Kalau fid dunya hasanah, pasti di akhiratnya hasanah. Atau rek ganti. Teu kudu di akhirat ganti ayuna. Hasanah ku Fatimah. Pakai jenengan di akhirat. Cicingnya kakaraim ulah ka jual mikir ganti kumaha entah. Tinggal lamun musingkeun. Dan itu yang sejalan, makanya minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, karena enggak kan ada yang pindah jalur, tadinya hidup di dunianya dilaknat, di akhiratnya masuk surga, kan ada. Di dunianya dirahmati oleh Allah, tapi nanti di akhiratnya dilaknat, di akhirat pasti masuk neraka, itu gak akan ada. Pasti ke sejalurnya ininya, jalurnya ya. Nah, kebaikan di dunianya inna makana khairon halan lima fihi minal laja'i ilal maula. Karena jadi kebaikan di dunianya, jadi kebaikan di dunianya itu orang yang dikehendaki kebaikan pasti meyakini bahwa dia itu punya tempat mengadu, punya tempat berlindung, punya tempat apalah gitunya ya kepada Allah. Artinya ya, orang yang menyadari bahwa ini kan rangkaiannya hadisnya dengan sebelumnya, dia menyadari bahwa tidak ada apapun yang ditetapkan atau kejadian atau apapun ya yang menimpa dirinya kecuali ini ketetapan Allah. Nah, maka dia punya tempat
curhat, tempat mengadu, tempat berlindung gitunya kepada Allah. Dan dengan itu, ya dengan hal seperti itu, berarti dia ini kebaikannya dia akan semakin dekat dengan Allah. Pan sareng lagi hayang deket lain jeung Allah teh kan semuanya ingin dekat dengan Allah dengan cara seperti ini. Justru dengan bersikap yang sebelumnya teh nya fatona tadi fatona ganti hasanah eta mah. Ais kadinya wae. Di dunia hasanah, fil akhirati Fatimah, Aisyah. Fatona termasuk sih. Raisa termasuk. Ya kemana juga apa deh geus kitu teh. Mana bete tuh? Fatona tuh. Oh, apabila mendapatkan sesuatu itu kan qanaah lain fatona atuh. Maksudnya teh eta meyakin bahwa menerima gitu, yakin ini ketetapan Allah dan dia menerima, kemudian menjalaninya dengan sabar dan ihtisab. Oh, itu kan keuntungan yang luar biasa dibandingkan dengan yang tadi itu ya beberapa punya toko leungit, nggak ada artinya yang seperti itu mah. Dibandingkan dengan dia menjadi orang yang seperti tadi, bisa qanaah, bisa sabar, bisa ihtisab dengan musibah ini. Eta kebaikan yang luar biasa. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Dan dia dengan hal seperti ini dia akan semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai itu ya berarti maka dia akan semakin dirahmati, dia akan semakin dicintai oleh Allah. Itunya kebaikan di dunianya alah si ganu ieu teh geuningan kalau kita membandingkan antara penyakit jasad dengan penyakit hati, diberi penyakit jasad mah jadi keuntungan, tapi kalau punya penyakit hati nggak ada untungnya sama sekali. Ya kalau penyakit jasad kan bisa seperti ini sebetulnya masalahnya, jadi penghapus dosa, jadi penggugur dosa ketika Allah memberi sakit bagian jasadnya, tapi kalau yang sakit bagian hatinya nggak ada baik-baiknya penyakit hati. Ya nggak ada sedikit punnya penyakit hati itu membawa kepada kebaikan. Kalau penyakit jasad, udah dari kemarin kan seperti ini ya. Kalau dalam sekarang ini kan yang utamanya yang dimunculkan soal sabarnya. Tapi dengan Allah memberikan musibahnya bisa berupa badan tadi atau apapun ya, itu kebaikan untuk dunia dan akhirat. Nah kebaikan di dunianya akan menjadikan orang itu orang yang semakin dekat dengan Allah. Ya karena gitu tanya dengan bersikap, aduh patonah dewae. Dengan bersikap qanaah, sabar dan ihtisab itu yang semakin mendekatkan dirinya dengan Allah. Wa ma'alan nih kalau untuk urusan akhiratnya lima fihi min takfiri sayyiati au kutibal hasanatu au huma jami'an. Untuk urusan akhiratnya yaitu seperti yang di redaksi yang hadis yang nomor 14-nya yang menyebutkan untuk urusan akhiratnya karena dengan musibahnya itu ada takfirus sayyiat, yaitu tadi menghapus, mentip X gitunya kesalahan-kesalahannya, wa kutibal hasanat dan ditetapkan baginya kebaikan, artinya diberi pahala. Tapi tetapnya dengan catatan seperti di hadis nomor 14, bagaimana menyikapinya? Karena hakikatnya, karena sebetulnya dengan hal seperti itu Allah menginginkan, Allah menghendaki kebaikan. Tapi kan tetap kembali kepada manusianya. Kalau kemudian muncul keluh kesah ngarasula, gagal berarti. Ya tetap saja, makanya ini saya katakan di awal tadi, ini masih erat nih kaitannya dengan hadis nomor 14.
apabila itu kena musibah, meskipun hanya tertusuk duri, meskipun hanya tersandung, terantuk, itu akan menjadi penghapus dosa dan menggugurkan, melepaskan dosa seperti lepas atau gugurnya daun dari tangkainya dari pohon. Dan juga tentu tadi akan mendapatkan pahala dengan bersifat qanaahnya sudah dapat pahala. Dengan bersabarnya sudah dapat pahala. Dengan ihtisab itu artinya berikhtiar dengan tawakal. Itu dapat pahala lagi. Nah itu untuk kebaikan akhiratnya, dosanya bisa jadi di tip X dan dicabut, itu dicabut, dilepas dari orangnya, plus ditambahnya plus pahala dengan bersikap yang 3 tadi. Itu kebaikan untuk di akhiratnya. Di dunianya menjadi orang yang semakin soleh, menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah, dan di akhiratnya ini nanti akibat sih bahasa Arab nama. Ini akibat untuk di akhiratnya, yaitu dosanya dihapus, dihilangkan, di tip X gitu dari catatannya, dan dilepas, dibuang gitu dari dirinya, ditambah dengan kebaikan. Bisa jadi dua-duanya didapatkan, dosanya dihilangkan, dihapus, dan juga mendapatkan pahala. Itu yang Allah maksudkan dengan memberi musibah itu. Allah menginginkan, menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Tos ya 2 hiji ya. Sudah hiji sih. Tidak bala-bala sudah. Sudah tersaji nurek salat wae mengkol heula kana bala-bala. Komo ya tadi. Ya sudah, memang selesai sampai di sananya. Ini hakikat, artinya ini hakikat musibah kalau kita paham. Inilah hakikat musibah kalau kita paham, di mana musibahnya sangat beragam tadi, bisa terkait dengan jasad, bisa dengan harta, bisa juga dengan orang-orang yang dicintainya. Musibahnya itu Allah berikan melalui orang-orang yang dicintainya. Di antaranya di hadis nomor 10 tadinya Allah mewafatkan 2 orang yang dicintainya. Itu musibah bagi dirinya. Nah, kalau dijalani dengan hal yang tadi benar, artinya memang gitu ya, seperti yang disebutkan di hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, Allah pasti memberinya musibah. Dan satu lagi terkait dengan tadi surat Al-Ankabut ayat 2, bahwa jangan sekali-kali mengatakan beriman padahal Allah belum mengujinya. Artinya padahal belum teruji. Itu baru pengakuan, baru perasaan, artinya merasa dirinya itu beriman padahal belum diuji, belum teruji, dan harus diuji, karena dengan ujian itulah kenaikan kadar, kenaikan tingkat imannya. Nah, dimana tadi iman itu harus diusahakan sampai bulat, sampai sempurna.